Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prada Putri Nilamsari, NIM T 2018-4001. Di sini saya akan presentasi dengan tema kejujuran. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu definisi. Definisi dari kejujuran. Apa sih kejujuran itu? Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Bisa dikatakan jujur itu fakta. Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur ini sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Sikap jujur ini adalah dasar dan sebuah patokan dari kepercayaan. Jika sekali kita dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya itu baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita tidak dapat dipercaya, maka orang lain juga sulit akan percaya dari kita. Seperti itu. Selanjutnya yaitu definisi kejujuran menurut istilah. Pengertian jujur secara istilah adalah sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau modifikasi sedikit pun atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Yang kedua yaitu sikap jujur merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia, bukan merupakan apa yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu. Misalkan, contoh, kita menemukan uang 20.000. Kita tahu bahwa uang itu bukan milik kita. Kita tanya ke teman-teman, apakah ada yang kehilangan uang? Gitu. Kalau misalkan nggak ada yang kehilangan uang, kita sedekahkan uang tersebut, kita taruh di masjid seperti itu. Jika kita melibatkan otak atau udah hawa nafsu, pasti, waduh, dapat uang nih, nemu uang nih 20.000, lumayan buat jajan cilok lah. Itu bukan sifat jujur namanya, seperti itu. Selanjutnya yaitu pendapat para tokoh. Menurut Muhammad Mustari, jujur merupakan sebuah perilaku manusia yang didasari kepada usaha untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, dan juga tindakan, baik itu dengan tujuan untuk dirinya sendiri ataupun untuk pihak yang lainnya. Yang kedua yaitu menurut Dharma Kusuma, jujur merupakan sebuah keputusan yang ada pada seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, kata-kata, serta perbuatannya. Yang ketiga, menurut Nurul Zuriyah, jujur merupakan suatu nilai serta prinsip yang harus ditanamkan kepada dalam diri seseorang sejak pada pendidikan dasar. Yang keempat, menurut Benjamin Franklin, kejujuran merupakan kebijakan yang terbaik. Selanjutnya, yang kelima yaitu Thomas Jefferson. Menurut Thomas Jefferson, kejujuran merupakan bab pertama di dalam buku kebijaksanaan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu dalil. Dalil yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Dalil yang kedua, innama yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Selanjutnya yaitu manfaat dari kejujuran. Dari kejujuran kita mendapatkan manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama,
Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita tidak merasa terbebani apapun. Yang kedua, menimbulkan sikap positif. Yang ketiga, menimbulkan sikap rasa percaya diri dalam diri kita. Yang keempat yaitu mempunyai rasa optimis dalam diri kita. Yang kelima, sikap jujur dalam keluarga tentunya membuat anggota keluarga menjadi nyaman dan tentram. Selanjutnya yang keenam, dengan sikap jujur pada seorang pelajar dapat menimbulkan semua tugas atau pekerjaannya cepat selesai dan mudah dalam mengerjakannya. Yang ketujuh, kejujuran membawa pelakunya bersikap berani dengan pendirian berani karena benar. Yang kedelapan yaitu dapat kepercayaan dari siapapun, orang tua, guru, atasan, bawahan, teman, dan lainnya. Yang kesembilan yaitu dapat banyak teman. Yang terakhir yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terakhir yaitu fakta atau opini. Di sini saya mengambil kisah dari Nabi Muhammad SAW. Suatu hari mereka membuat rencana untuk membangkrutkan Muhammad. Ketika rombongan pedagang Mekah itu membawa barang dagangan ke Suriah, mereka sengaja menjatuhkan harga. Dalam benak mereka, penduduk Mekah tentu lebih berburu barang yang harganya murah. Sementara itu, Nabi Muhammad tidak mau melakukannya, sebab beliau menyadari barang-barang yang dibawanya adalah dagangan milik Siti Khadijah, bukan miliknya Nabi Muhammad sendiri. Akan tetapi, beliau pun cerdik membaca pasar. Beliau tahu jumlah permintaan jauh lebih tinggi daripada penawaran terkait barang itu. Oleh karena itu, sekalipun dagangan para saudagar Quraisy yang murah-murah itu habis, konsumen pasti akan tetap mencari-cari barang tersebut di pasar. Contohnya seperti ini. Cabai. Pasti cabai itu akan dicari terus sama orang-orang pasar, kayak gitu. Benar saja, ketika dagangannya yang harganya dibanting itu habis, masyarakat tetap saja menyambangi pasar. Mereka akhirnya membeli barang-barang kepada Nabi Muhammad SAW dengan harga yang normal. Ketika rombongan pedagang yang dengki itu pulang, Mekah menjadi heboh. Semua pedagang itu rugi, sementara Nabi Muhammad SAW untung besar. Dari situ kita dapat mengambil hikmah bahwa kejujuran akan mendapatkan berkah tersendiri dari sifat kejujuran. Maka dari itu kita semua harus bersikap jujur. Karena jujur itu sangat banyak sekali manfaatnya. Sangat diberkahi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.